Kali ini kita akan membahas mengenai Control for Information Security. Pada bab ini, kalian akan banyak melihat dan mendiskusikan pengendalian-pengendalian yang digunakan untuk mengamankan sistem informasi perusahaan. Maka nanti silahkan dibaca dengan detail karena mungkin tidak semua akan ada di slide ini. Silakan dipahami dari bukunya Rumni bab 8. Oke, ini tujuan pembelajarannya. Yang pertama, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan terkait dengan keamanan sistem informasi dan prinsip-prinsip yang mempengaruhi reliabilitas sistem informasi. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep dasar, yaitu yang pertama, mengapa keamanan informasi itu menjadi isu manajemen. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan keamanan informasi dengan model berbasis waktu atau time-based model. Kemudian yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu mendiskusikan langkah-langkah apa yang dilakukan para pelaku kejahatan untuk mengeksekusi serangan-serangan yang mereka lancarkan kepada entitas yang menjadi korban, terutama terkait dengan sistem informasi organisasi. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu mendeskripsikan apa itu pengendalian preventif, detektif, dan korektif. Kemudian bagaimana pengendalian PDC itu dapat digunakan untuk melindungi informasi dari suatu organisasi. Kemudian tujuan pembelajaran yang kelima adalah mahasiswa mampu mendeskripsikan pengendalian-pengendalian yang dapat digunakan untuk mendeteksi bahwa sistem informasi suatu organisasi sedang mendapat serangan dari hacker dan yang lainnya. Kemudian yang keenam, mahasiswa mampu mendiskusikan bagaimana organisasi dapat merespon serangan-serangan yang mereka alami. Kemudian yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana virtualisasi cloud computing itu mampu mempengaruhi keamanan informasi. Oke, kita mulai dari pengantar dulu. Poin yang ada di slide ini adalah bahwa akhir-akhir ini setiap organisasi itu sangat bergantung pada teknologi informasi. Ini juga kalian alami sendiri, kalian bisa melihat bahwa di beberapa organisasi itu sudah mulai banyak menggunakan teknologi informasi untuk mengakomodasi atau untuk menjalankan aktivitas operasional mereka. Many organizations are also moving at least portions of their information systems to the cloud. Jadi, kalian pun sudah sering mengenal atau mendengar istilah cloud computing. Kemarin juga sudah dibahas di mata kuliah SIM. Intinya, organisasi itu selain mengandalkan teknologi informasi, mereka juga mulai mengarah kepada penggunaan komputasi awan atau cloud computing. Nah, maka terkait dua poin ini, berikutnya, management wants assurance that the information produced by organizations on accounting system is reliable, and also about the reliability of the cloud service providers with whom it contracts. Jadi, ketika di poin yang pertama tadi, setiap organisasi itu menggantungkan hidup mereka pada teknologi informasi, maka manajemen itu selalu menginginkan jaminan bahwa informasi yang dihasilkan oleh organisasi itu merupakan informasi yang reliable, yang dapat diandalkan. Kemudian terkait dengan adopsi teknologi cloud, manajemen itu juga menginginkan bahwa provider penyedia layanan cloud ini juga reliable atau dapat diandalkan. Artinya ketika perusahaan menyerahkan atau menggunakan jasa cloud misalnya, ya berarti provider ini harus bisa memberikan jaminan bahwa data perusahaan yang disimpan di cloud server mereka itu akan aman. Nah, maka kalau kita bicara hubungan antara Trust Services Principle dengan keandalan sistem itu akan digambarkan seperti ini.
bahwa yang namanya keamanan itu menjadi fondasi, menjadi dasarnya. Ini yang kita bahas hari ini. Kemudian yang menjadi pilar itu adalah 4 hal ini: confidentiality, privacy, processing integrity, dan availability. Kemudian atapnya itu adalah reliabilitas sistem. Oke, kita lihat satu persatu. Security ini terkait dengan akses. Ya. Access to the system and its data is controlled and restricted to legitimate users. Jadi kalau kita bicara tentang security atau keamanan, ini konteksnya adalah bahwa akses fisik maupun logik terhadap sistem dan datanya itu ada pengendaliannya, control. Kemudian akses itu terbatas, artinya yang bisa mengakses hanyalah user yang memang mendapatkan hak akses ke dalam sistem dan datanya. Kemudian kalau kita bicara confidentiality, ini konteksnya adalah sensitive organizational information is protected from unauthorized disclosure. Jadi konteksnya adalah informasi organisasional yang sangat sensitif, contohnya misalnya rencana penjualan, kemudian perjanjian dagang yang sifatnya rahasia, itu dapat terlindungi, dapat terproteksi dari disclosure atau pengungkapan yang ilegal. Kemudian yang ketiga, kalau kita bicara privacy, konteksnya adalah personal information is collected, used, disclosed, and maintained only in compliance with internal policies and external regulatory requirements and is protected from unauthorized disclosure. Jadi ketika kita bicara privasi, ini konteksnya adalah seluruh informasi personal, baik itu informasi tentang pelanggan, karyawan, pemasok, atau rekan bisnis, itu dikumpulkan, digunakan, diungkapkan, dan di-maintain sesuai dengan kebijakan internal perusahaan, serta sesuai dengan persyaratan regulasi eksternal yang berlaku. Dan selain itu, seperti halnya confidentiality, kalau kita bicara data yang sifatnya private, maka data-data semacam itu juga harus dapat dilindungi dari unauthorized disclosure. Kemudian yang keempat, processing integrity. Data are processed accurately, completely, in a timely manner, and only with proper authorization. Jadi ketika kita bicara tentang integritas pemrosesan, itu kita bicara dalam konteks data yang ada di perusahaan, itu diproses secara akurat, lengkap, tepat waktu, dan menggunakan otorisasi yang tepat. Jadi data itu diproses sudah ada otorisasinya, sudah ada yang menyetujui untuk pemrosesan data. Kemudian yang kelima, availability. Ini konteksnya adalah the system and its information are available to meet operational and contractual obligations. Jadi sistem dan informasinya itu memang tersedia ketika dibutuhkan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Oke, kemudian ini beberapa hal penting terkait dengan keamanan informasi. Information security is the foundation of systems reliability and is necessary for achieving each of the other four principles. Jadi, kalau kalian ingat gambar tadi, gambar bangunan tadi itu ya, saya sudah menjelaskan di awal bahwa keamanan informasi itu adalah dasar dari reliabilitas sistem. Jadi, semakin kuat security-nya, maka sistem itu bisa semakin reliable. Kemudian, keamanan informasi itu menjadi penting untuk mencapai 4 tujuan tadi itu yang sudah kita bahas di awal, 4 pilar itu. Oke, kemudian yang kedua, information security procedures restrict system access to authorized user only. Jadi prosedur keamanan informasi itu memberlakukan keketatan terhadap akses atas sistem. Ketatnya di mana? Yaitu yang bisa mengakses sistem hanyalah pengguna yang terotorisasi. Kemudian yang ketiga, information security procedures protect information integrity by preventing submission of
unauthorized or fictitious transactions and preventing unauthorized changes to store data or program. Jadi prosedur keamanan informasi itu melindungi integritas informasi dengan cara mencegah terjadinya transaksi yang tidak terotorisasi atau mencegah terjadinya transaksi yang fiktif, serta melindungi dari perubahan-perubahan yang ilegal terhadap data. Karena kalau kita bicara data, seperti yang sudah kalian pahami, dari yang kemarin-kemarin kita diskusikan, data itu kan kalau diakses secara ilegal maka dapat diganti, dapat diubah, dapat dihapus, dan lain sebagainya. Kemudian, finally, information security procedures provide protection against a variety of attacks, including viruses and worms, thereby ensuring that the system is available when needed. Jadi, prosedur keamanan informasi itu mampu menyediakan pula proteksi terhadap serangan-serangan yang sangat bervariasi. Kemarin kalian sudah mempelajari bahwa serangan terhadap komputer itu kan jenisnya macam-macam. Maka prosedur keamanan informasi harusnya bisa melindungi dari hal-hal seperti itu, termasuk dari virus dan lain sebagainya. Baik, kemudian kita masuk ke dua konsep fundamental dari sistem keamanan informasi. Yang pertama, konsep fundamental pertama adalah security is a management issue, not just a technology issue. Dari kalimat ini harusnya kalian bisa memahami, bisa menangkap maknanya bahwa if we talk about security, kalau kita bicara tentang keamanan sistem, itu arahnya adalah isu manajerial, bukan semata-mata isu teknologi. Meskipun yang diamankan adalah sistem informasi. Kenapa? Nah, di poin yang pertama ini, ya, di sini. Although effective information security requires the deployment of technological tools such as firewalls, antivirus, and encryption, senior management involvement and support throughout all phases of the security life cycle is absolutely essential for success. Jadi meskipun secara konsep kita tahu bahwa keamanan informasi yang efektif itu berkaitan dengan adanya tools-tools yang berbasis teknologi kan gitu kan. Ada firewall, ada antivirus, ada enkripsi yang sudah kalian pelajari di SIM kemarin. Tetapi penekanannya adalah yang namanya keamanan informasi perusahaan itu sebenarnya lebih menitik beratkan pada peran manajemen. Maka di sana disebutkan keterlibatan, involvement, dan support dari manajemen senior terhadap seluruh siklus hidup keamanan sistem itu sangat diperlukan. Kenapa? Karena logikanya, misalnya nih perusahaan kan pakai sistem informasi, ada security-nya, tapi manajemen senior tidak support, yaitu percuma. Manajemen senior tidak merasa terlibat dalam pengamanan sistem, yaitu juga percuma. Maka di sini penekanan dari Romney adalah apapun teknologi security yang digunakan, justru yang paling penting itu adalah keterlibatan dan dukungan dari manajemen puncak. Maka nanti kalau kalian baca di bagian berikutnya, gambar 82 itu kan ada security life cycle. Ada siklus hidup, ada urutan daur hidup keamanan sistem informasi. Di pembahasan itu selalu ditekankan apa peran manajemen di setiap siklusnya. Oke, kita akan lihat satu persatu. Ini gambarnya dulu ya. Yang namanya siklus hidup itu kan berarti panahnya muter, tidak akan pernah berhenti. Maka kalau kita lihat dari gambarnya dulu, security life cycle itu diawali dengan assess threats and select risk response. Ya. Menilai ancaman dan memilih mau merespon seperti apa. Yang kedua, masuk ke develop and communicate policy, jadi mengembangkan dan mengkomunikasikan kebijakan perusahaan terkait ancaman-ancaman dan respon risiko tadi. Kemudian yang ketiga, kalau sudah ada kebijakan, maka yang berikutnya adalah mengimplementasikan solusinya. Yang keempat, setelah solusi diimplementasikan, diterapkan, maka harus dipantau, masuk ke monitor performance. Monitor performance selesai, evaluasi, kembali lagi ke urutan yang pertama. Begitu seterusnya. Oke, kita mulai dari yang pertama. The first step in the security life cycle is to assess.
the information security related threats that the organization faces and select an appropriate response. Jadi ini yang tadi saya bilang. Siklus yang pertama itu adalah menilai information security, ancaman-ancaman terkait dengan sistem informasi yang mungkin akan dihadapi perusahaan. Kemudian perusahaan akan memilih nih, kalau ancamannya sudah teridentifikasi, resikonya sudah diidentifikasi, gimana mau merespon resiko-resiko itu. Maka poin yang kedua di sana, information security professionals possess the expertise to identify potential threats and to estimate their likelihood and impact. Jadi, siapa sih yang bertugas mengidentifikasi ancaman-ancaman? Jawabannya adalah professional security information. Karena mereka yang tahu kalau teknologi yang dipakai perusahaan itu seperti apa, maka ancamannya apa kan gitu. Terus peran manajemen di mana? Nah, poin ketiga itu, however, senior management must choose which of the four response is appropriate to adapt. Jadi, kalau dari information security professional itu sudah mengidentifikasi ancaman dan dampak serta kemungkinan terjadinya, maka tugas manajemen senior adalah memilih. Kan ada 4 respon kemarin. Reduce, accept, share, atau avoid, ya kan. Nah, manajemen lah yang menentukan mau merespon seperti apa. Kalau ada pertanyaan, Pak, mana yang terbaik responsnya? Ya tergantung bagaimana perusahaan menghadapi dan menilainya, tergantung dari kemampuan masing-masing perusahaan. Maka di situ disebutkan choose which of this response is appropriate to adapt. Jadi mana yang paling cocok untuk diterapkan responsnya terkait dengan ancaman yang sudah ditentukan tadi. Jadi yang pertama. Yang kedua, step yang kedua. Step 2 involves developing information security policies and communicating them to all employees. Jadi langkah yang kedua itu ketika tadi sudah disebutkan, sudah di-list ancamannya apa, kemudian manajemen sudah menentukan mau merespon bagaimana. Siklus yang kedua, langkah yang kedua adalah mengembangkan kebijakan terkait keamanan sistem informasi, kemudian kebijakan itu dikomunikasikan kepada seluruh karyawan. Nah, apa peran manajemen senior di tahap yang kedua ini? Senior management must participate in developing policy. Jadi peranan mereka itu adalah pada penentuan kebijakannya mau seperti apa. Nah, kenapa mereka yang terlibat di sana? Because they must decide the sanctions they are willing to impose for non-compliance. Karena manajemen senior lah yang akan menentukan sanksi atau hukuman apa bagi semua karyawan yang tidak patuh terhadap kebijakan itu. Oke, itu siklus yang kedua. Siklus yang ketiga, step 3 of the security life cycle involve the acquisition or building of specific technological tools. Ini yang tadi kita bahas di awal, inilah implementasinya kan gitu kan. Spesifik teknologinya mulai diterapkan untuk keamanan sistem informasi. Terus perannya di mana? Senior management. Senior management must authorize investing the necessary resources to mitigate the threats identified and achieve the desired level of security. Jadi ketika akan masuk atau ketika sudah masuk di siklus yang ketiga, implementasi dari security of information system, peran senior manajemen adalah mengotorisasi investasinya. Karena kan perusahaan akan keluar uang untuk menerapkan security information system. Nah, maka manajemen puncak lah yang akan menentukan berapa uang yang akan mereka keluarkan dan lain sebagainya. Kemudian siklus yang terakhir, finally, step 4 in the security life cycle entails regular monitoring of performance to evaluate the effectiveness of organization's information security program. Jadi di langkah yang keempat, ini evaluasi dari
implementasi tadi ya, sudah diterapkan, kemudian diimplementasi. Terus peran manajemen senior di mana? Manajemen must periodically reassess the organization's risk response and when necessary, make changes to information security policies and invest in new solutions to ensure that the organization's information security efforts support its business strategy in a manner that is consistent with management's risk attitude. Jadi di tahap yang keempat ini, manajemen perannya adalah mereka akan mengevaluasi nih dari respons yang awal tadi, apakah sudah tepat, kemudian kebijakannya apakah sudah pas, tools yang dipasang untuk keamanan informasi juga apakah sudah efektif. Nah, ini dievaluasi. Kalau ternyata masih ada yang belum pas, diulang lagi dari siklus yang pertama. Itu peran dari manajemen senior. Maka inilah yang disebutkan kenapa manajemen senior itu memiliki peran yang sangat penting dalam hal keamanan sistem informasi. Dan kemudian yang kedua, konsep dasarnya adalah the time-based model of information security. Jadi keamanan sistem informasi itu bisa menggunakan model yang seperti ini, model berbasis waktu. Model berbasis waktu ini sebenarnya merupakan konsep PDC, Preventive, Detective, and Corrective Control. Ini akan kalian bahas lagi lebih detail kalau kalian mengambil mata kuliah Information Technology Auditing di semester atas. Oke, maka di sini penjelasannya, tujuan dari time-based model of information security adalah untuk menerapkan kombinasi dari pengendalian preventif, detektif, dan korektif dalam rangka melindungi aset informasi. Bagaimana cara menggunakannya? Time-based model ini menggunakan rumus P lebih besar daripada D plus R, di mana P itu adalah the time it takes an attacker to break through the various control that protect organizations. Jadi P itu jumlah lamanya waktu yang diperlukan oleh si hacker atau si penyerang untuk membobol proteksi dari sistem informasi. Kemudian D itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh organisasi untuk mendeteksi adanya serangan. Dan R adalah waktu yang dibutuhkan untuk merespon serta untuk menghentikan serangan itu. Maka rumusnya P lebih besar daripada D plus R. Artinya apa? Artinya kita bisa mengatakan bahwa prosedur keamanan informasi itu efektif kalau hasilnya seperti yang dirumuskan tadi. Ini ada sedikit salah tulis ya. Ini maksudnya P lebih besar daripada D plus R. Jadi ketika waktu yang dibutuhkan oleh penyerang itu lebih lama atau lebih besar daripada gabungan antara waktu yang dibutuhkan organisasi untuk mendeteksi dan memperbaiki kerusakan akibat serangan, berarti kita bisa mengatakan bahwa security-nya efektif. Logikanya, waktu untuk melumpuhkan sistem itu butuh waktu lama, tapi perbaikannya cepat. Nah, ini kan berarti efektif. Sementara kalau hasilnya sebaliknya, berarti keamanan sistemnya tidak efektif. Oke, kemudian berikutnya kita bicara tentang understanding targeted attacks. Di sini nanti yang akan kita lihat adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan untuk menyerang sistem informasi. Yang pertama, conduct reconnaissance. Intinya di poin yang pertama ini yang akan kalian pahami adalah penyerang itu tidak akan langsung menyerang secara tiba-tiba. Tetapi mereka akan mempelajari dulu apa yang akan mereka serang. Maka di situ ilustrasinya adalah bank robbers usually do not just drive up to a bank and attempt to rob it. Jadi kalau kalian lihat kasus-kasus perampokan bank misalnya, kan nggak ada yang perampok tiba-tiba nyerang ambil duit di bank, itu kan nggak akan terjadi. Pasti akan gagal. Apa yang mereka lakukan? Mereka akan mempelajari dulu. Instead, they first
study their target's physical layout to learn about the controls it has in place. Jadi biasanya para perampok ini akan mempelajari dulu layout fisiknya, pengendalian fisiknya apa saja di bank itu, karena itu yang harus mereka waspadai, misalnya alarmnya ada atau tidak, jumlah satpamnya berapa, CCTV dipasang di mana. Nah, itu contoh reconnaissance. Jadi reconnaissance ini semacam persiapan istilahnya. Similarly, computer attackers begin by collecting information about their target. Nah, konsep penyerang komputer itu juga sama. Mereka tidak mungkin tahu-tahu langsung membobol komputer atau sistem informasi perusahaan. Sangat sulit itu dilakukan. Yang mereka akan lakukan pertama kali adalah persiapan dulu. Apa yang mereka persiapkan? Ya, mereka mau melihat dulu targetnya siapa, kemudian kerentanan sistemnya di mana. Nah, ini yang akan mereka pelajari. Maka di bagian terakhir itu, the objective of this initial reconnaissance is to learn as much as possible about the target and to identify potential vulnerabilities. Misalnya ada hacker mau nyerang Pentagon nih, dia tidak akan langsung tiba-tiba masuk ke sistem informasinya Pentagon langsung dihack, kan tidak seperti itu. Mereka akan mempelajari dulu, reconnaissance dulu. Persiapkan dulu Pentagon itu sistemnya seperti apa, apakah ada celah yang bisa mereka serang. Nah, ini dalam rangka persiapan untuk menyerang. Ini yang pertama. Yang kedua, attempt social engineering. Ini kemarin sudah kita bahas juga nih. Attackers will often try to use the information obtained during their initial reconnaissance to trick an unsuspecting employee into granting them access. Such use of deception to obtain unauthorized access to information resources is referred to as social engineering. Jadi social engineering ini istilahnya mereka akan melakukan semacam trik yang bisa mempengaruhi beberapa orang sehingga si penyerang ini bisa mendapatkan akses terhadap sistem. Social engineering can take place in countless ways, limited only by the creativity and imagination of the attacker. Kemarin kalian sudah pelajari yang namanya social engineering itu bisa macam-macam ya. Maka di sini disebutkan social engineering itu dapat terjadi dalam berbagai macam cara, tergantung kreativitas dan imajinasinya si hacker atau si penyerang. Yang ketiga, scan and map the target. If an attacker cannot successfully penetrate the target system via social engineering, the next step is to conduct more detailed reconnaissance. Jadi kalau secara social engineering tidak bisa, maka para penyerang ini akan memetakan lebih detail lagi target mereka itu bagaimana. Kemudian yang keempat, research. Once the attacker has identified specific targets and knows what version of software are running on them, the next step is to conduct research to find known vulnerabilities for those programs and learn how to take advantage of those vulnerability. Jadi misalnya dari yang langkah ketiga tadi, dari yang scanning and mapping tadi, kemudian si penyerang sudah bisa mendapatkan informasi software apa yang dipakai, sistemnya seperti apa, maka mereka akan mencoba mencari celah dari software atau sistem yang sudah mereka dapatkan informasinya itu. Kemudian yang 5, execute the attack. Ini mulai melakukan serangan. Jadi yang namanya serangan terhadap sistem informasi itu ada 5 langkah. 5 langkah awal. The criminal takes advantage of a vulnerability to obtain unauthorized access to target system information system. Jadi mulai melancarkan serangan karena tadi sudah mendapatkan informasi banyak sekali dari persiapan-persiapan yang mereka lakukan. Kemudian covert tracks. After penetrating the victim's information system, most attackers attempt to cover the track and create backdoors. Jadi ketika sudah bisa menyerang sistem informasi perusahaan, maka para penyerang ini akan menutupi, akan menghilangkan jejak mereka. Kemudian menyiapkan atau membuat backdoors, pintu semacam pintu belakang yang dapat digunakan untuk kabur. Intinya itu. Nah, itu adalah
langkah-langkah yang biasa dilakukan oleh para pelaku kejahatan, mulai dari persiapan sampai dengan menghilangkan jejak mereka. Oke, kemudian kita masuk ke yang berikutnya, protecting information resources. Jadi untuk melindungi sumber daya informasi, ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan, dan masing-masing sesuai dengan kategorinya. Protection, yang pertama nanti yang kita bahas protectionnya dulu, bagaimana memproteksi people, proses, dan IT solution. Kemudian yang kedua, bagaimana mendeteksi bahwa sedang terjadinya serangan. Yang ketiga, bagaimana cara perusahaan merespon. Yang pertama, nanti untuk yang lebih detail silahkan dibaca sendiri ya, karena ada beberapa yang tidak saya masukkan ke dalam slide, bukan berarti terus tidak keluar di soal ujian yang itu. Intinya silahkan dipahami di bukunya Romi itu. Yang pertama terkait dengan people atau terkait dengan orang-orang yang ada dalam organisasi. People, creation of a security conscious culture. Jadi di sini ceritanya intinya adalah kalau kita bicara tentang budaya organisasi, kita bicara tentang etika, itu maka yang menjadi penting adalah konsep bahwa manusia itu menjadi faktor yang utama ketika kita bicara tentang penciptaan budaya terkait dengan security conscious atau kesadaran atas keamanan sistem informasi. Maka di sini yang ketiga disebutkan, employees are more likely to comply with information security policies when they see their managers do so. Dari konsep ini kita bisa memahami bahwa karyawan itu akan cenderung taat terhadap kebijakan keamanan informasi yang sudah dibuat oleh manajemen kalau manajemennya juga taat. Itu intinya dari poin yang pertama ini. Kemudian yang kedua masih terkait dengan orang, people, itu training atau pelatihan. Intinya pelatihan itu menjadi sesuatu yang sangat penting ketika kita akan bicara tentang pemahaman karyawan terhadap kebijakan keamanan sistem informasi. Jadi karyawan itu harus selalu di training, harus selalu diberi pelatihan. Yang poinnya adalah bahwa keamanan sistem informasi itu menjadi sesuatu yang sangat penting dan tidak bisa ditawar lagi. Maka di sini ada istilah security awareness training, pelatihan yang berfokus pada kesadaran terhadap keamanan sistem informasi. Kemudian ada training of information security professional. Itu kalau memang perusahaan mau merekrut karyawan yang secara profesional memang dia mengurusi keamanan sistem informasi. Jadi intinya apapun bentuk trainingnya, pelatihan atau training itu menjadi sesuatu yang sangat penting kalau kita mau bicara tentang penerapan kebijakan keamanan sistem informasi dalam perusahaan. Oke, kemudian berikutnya terkait dengan proses, ada yang disebut dengan user access control atau pengendalian akses pengguna. Intinya yang perlu dipahami di sini adalah yang menjadi ancaman terhadap akses atas sistem informasi bukan hanya orang dari luar, tetapi juga orang dari dalam perusahaan atau karyawan. Kemarin kita sudah sepakat di bab sebelumnya bahwa karyawan yang merasa kecewa yang merasa dikecewakan oleh perusahaan itu ada kecenderungan mereka akan membalas dendam. Nah, aksi balas dendamnya mereka itu nanti adalah ancaman bagi sistem informasinya perusahaan. An employee may become disgruntled for any number of reasons and seek revenge, or may be vulnerable to being corrupted because of financial difficulties, or may be blackmailed into providing sensitive information. Therefore, organizations need to implement a set of controls designed to protect their information assets from unauthorized use and access by employees. Jadi, karena sudah ada konsep dasar bahwa karyawan itu bisa menjadi pelaku akses ilegal terhadap sistem, ya maka organisasi itu harus mendesain pengendalian
yang bisa membatasi akses karyawan. Nah, maka kalau kita bicara tentang pengendalian akses, ada dua hal di sana, authentication and authorization, ini dua hal yang berbeda. Kalau authentication ini bicara tentang, atau konsepnya adalah siapa yang dapat mengakses sistem informasi organisasi, itu autentikasi. Sementara authorization ini berkaitan dengan authorization controls limit what those individuals can do once they have been granted access. Jadi kalau otorisasi ini lebih kepada apa yang mereka lakukan, yang bisa mereka lakukan terhadap sistem. Jadi kalau autentikasi ini untuk menentukan siapa yang boleh masuk ke dalam sistemnya perusahaan, kalau otorisasi ini jelas untuk orang yang sudah terautentikasi. Nah, otorisasi ini konsepnya adalah apa saja yang bisa mereka lakukan terhadap sistem informasi organisasi. Jadi bedanya di situ. Autentikasi ini orangnya, otorisasi ini aktivitasnya. Nah, ini yang lebih jelasnya. Authentication is the process of verifying the identity of the person or device attempting to access the system. Jadi, orang atau alat yang akan masuk ke dalam, yang meminta akses ke dalam sistem ini akan diautentikasi dulu, akan dicek dulu. Apakah yang request ke dalam sistem ini memang orang yang memang bisa masuk ke dalam sistem atau tidak. Kalau orangnya tidak terautentikasi, ya maka sistem akan menolak. Tujuannya apa? Authentication. The objective is to ensure that only legitimate users can access the system. Jadi autentikasi ini tujuannya adalah untuk menjamin, untuk memastikan bahwa hanya orang-orang yang memiliki hak akses saja yang bisa masuk ke dalam sistem. Nah, bagaimana caranya melakukan authentication atau memverifikasi identitas seseorang? Itu ada 3 cara. Yang pertama, menggunakan something the person knows. The person knows. Sesuatu yang diketahui oleh orang itu. Misalnya, kalau kalian pernah punya sering pakai password ya, atau nomor PIN. Password atau nomor PIN itu sebenarnya sarana authentication. Kenapa? Karena kalau kalian misalnya nih pakai ATM, ya kan? Yang ditanya pertama adalah PIN kalian berapa. Nah, itu berarti sistemnya ATM itu sedang mengidentifikasi, sedang melakukan autentikasi apakah kalian ini memang orang yang megang kartu ATM itu. Atau jangan-jangan kalian orang lain yang mengambil kartu milik orang lain pula. Yang kedua, authentication itu bisa dilakukan menggunakan something the person has, sesuatu yang dimiliki oleh orang itu. Misalnya, smart card atau ID badges ini jarang sekali ya kita pakai ya, tetap. Kecuali kalau smart card sekarang sudah mulai banyak. Yang ketiga, some physical or behavioral characteristic of the person. Yang ketiga itu autentikasi bisa menggunakan identifier yang sifatnya biometrik. Biometrik itu artinya melekat pada diri kita, misalnya sidik jari. Nah, maka kalau kalian sering melihat di film-film misalnya atau di beberapa perusahaan, kalau kita mau masuk ke ruangan ada deteksi sidik jari, itu berarti sedang melakukan autentikasi. Apakah yang sedang men-scan sidik jarinya itu memang orang yang punya hak akses ke dalam sistem atau tidak. Jadi kalau yang namanya biometrik itu berkaitan dengan diri kita, sidik jari, kornea mata itu sifatnya biometrik. Nah, sementara kalau otorisasi, tadi saya sudah mengatakan di awal, otorisasi itu berkaitan dengan aktivitasnya. Jadi kalau misalnya saya sudah lolos dari tahap yang pertama tadi, sudah lolos dari autentikasi, kemudian saya masuk ke dalam sistem, maka saya akan berhadapan dengan authorization control. Apa yang bisa saya lakukan terhadap sistem itu sudah diatur oleh sistem. Nah, biasanya authorization control ini menggunakan access control matrix. Ini contohnya ada di buku ya, 8.4. Ini cara bacanya adalah, misalnya, di sana ada 3 orang, Hill, Jones, Arnold. 3 orang itu adalah orang yang memang memiliki akses ke dalam sistem. Jadi mereka sudah lolos dari autentikasi. Nah, ketika kita bicara otorisasi, ternyata 3 orang yang punya hak akses itu, otorisasinya beda-beda.
Bedanya di mana? Kita lihat nih. HEL misalnya. HEL itu ketika berhadapan dengan 3 file perusahaan ABC, terhadap 2 file yang pertama, file A dan B, dia kodenya 0, artinya no akses. Sementara kode 1 itu muncul pada file C, artinya keterangannya kan ada di bawah ini ya. Artinya si HEL ini tidak punya akses untuk file A dan B yang ada di dalam sistem perusahaan, tetapi dia punya otorisasi untuk file C. Hanya otorisasinya cuma read or display only. Artinya apa? Si HEL ini hanya bisa membaca file C aja. Dia tidak bisa mengubah isi dari file C itu. Kenapa saya mengatakan itu? Karena di sini kodenya 1, keterangannya 1, read or display only. Jadi dia hanya bisa melihat datanya, filenya, nggak bisa ngapa-ngapain. Sementara kalau Jones sama dengan si HEL tidak punya akses terhadap file A, tetapi dia punya akses, punya otorisasi terhadap file B, kodenya 2. Artinya si Jones ini bisa membaca file 2, data yang ada di file 2, kemudian bisa mengupdate, memperbarui. Misalnya di file 2 ini nama customernya ganti, nah si Jones bisa ganti itu. Sementara Arnold sama-sama seperti Jones punya otorisasi terhadap file B, tetapi dia hanya bisa membaca saja, si Arnold ini nggak bisa mengganti seperti si Jones. Nah ini contoh akses kontrol, ya, bahwa kalau kita bicara otorisasi itu kita bicara kegiatannya atau aktivitasnya, apa saja yang bisa dilakukan oleh orang yang sudah terotorisasi masuk ke dalam, yang sudah terautentikasi masuk ke dalam sistem. Oke, kita lanjutkan. Proteksi yang berikutnya, ini terkait dengan proses, yaitu penetration testing atau uji coba untuk masuk ke dalam sistem. Kenapa ini dilakukan? Poin yang pertama, yang ada di slide ini ya, penetration testing provides a rigorous way to test the effectiveness of an organization's information security. Jadi, uji coba masuk ke dalam sistem ini penting untuk dilakukan dalam rangka untuk mengetahui seberapa efektif keamanan dari sistem informasi suatu organisasi. Nah, apa sih penetration test itu? A penetration test is an authorized attempt by either an internal audit team or an external security consulting firm to break into the organization's information system. Jadi, uji coba ini uji coba yang legal, ya. Cara legal untuk masuk ke dalam sistem. Siapa yang melakukan ini bisa audit internal atau audit eksternal. Siapapun. Yang penting dalam rangka memeriksa efektivitas dari suatu information security. Dan kemudian yang berikutnya masih terkait dengan proses, ini berkaitan dengan change control and change management. Jadi pengantarnya di poin yang pertama itu, organizations constantly modify their information systems to reflect new business practices and to take advantage of advances in IT. Jadi tentu yang namanya perusahaan itu pasti akan selalu berkembang, ya kan? Proses bisnisnya bisa berkembang, bisa berubah. Nah, maka biasanya kalau perusahaan mengalami perkembangan atau perubahan proses bisnis, mereka juga harus mengupdate sistem informasinya. Sehingga nanti manfaat yang akan mereka miliki itu bisa lebih besar lagi. Itu latar belakangnya dulu, kenapa kita membahas adanya change control and change management. Bahwa intinya akan menjadi hal yang biasa bagi perusahaan untuk mengganti sistem informasinya menjadi lebih update, ceritanya gitu. Nah, maka apa sih change control and change management?
Change control and change management refers to the formal process used to ensure that modifications to hardware, software, or processes do not reduce system reliability. Jadi ketika perusahaan akan mengganti sistem informasinya, entah itu mengganti hardware atau software atau mengubah prosesnya, yang harus dipastikan adalah perubahan atau penggantian itu tidak akan mengurangi reliabilitas sistem. Maka di poin yang ketiga, good change control often results in better operating performance because there are fewer problems to fix. Jadi kalau pengendalian atas perubahan ini baik, biasanya hasilnya adalah kinerja yang lebih baik juga. Kenapa? Karena akan sangat sedikit masalah yang muncul. Jadi kalau perusahaan mengganti sistemnya itu secara proper, secara tepat, jarang sekali mereka akan mengalami masalah karena perubahan sistem. Companies with good change management and change control processes also experience lower costs when security incidents do happen. Jadi perusahaan yang menerapkan kebijakan ini, adanya change control and change management dan diterapkan dengan baik, maka biasanya mereka juga hanya akan keluar biaya sedikit nih kalau misalnya sampai harus mengalami insiden terhadap keamanan sistem informasi mereka. Karena mereka sudah mempersiapkan sebelumnya, sudah menata dengan semestinya perubahannya mau seperti apa dan bagaimana perubahan itu akan dilakukan. Jadi sudah tertata perubahannya. Oke, kemudian berikutnya terkait dengan IT Solutions, Anti-Malware Control. Nah, ini pengendalian antivirus dan lain sebagainya. Latar belakangnya, poin yang pertama itu malware adalah ancaman utama, malicious software ya, virus, worm, dan lain sebagainya. Malware can damage or destroy information or provide a means for unauthorized access. Jadi program-program yang berbahaya ini dapat merusak sistem informasi atau bahkan dapat menjadi pembuka jalan bagi akses ilegal. Malware protection as one of the keys to effective security, specifically recommending the following. Nah, berikut ini adalah beberapa proteksi malware yang bisa dilakukan perusahaan. Misalnya yang pertama, adanya malicious software awareness education. Jadi adanya ya kayak semacam pendidikan lah ya. Pendidikan bagi karyawan, bahwa karyawan itu harus punya kesadaran bahwa di luar sana itu ada software yang berbahaya. Kemudian yang kedua, installation of anti-malware protection tools on all devices. Jadi cara proteksinya adalah yang kedua, menginstal antivirus, intinya gitu, di semua devices, baik yang dipegang karyawan maupun yang ada di kantor. Yang ketiga, centralized management of patches and updates to anti-malware software. Jadi kalau yang kedua tadi sudah menginstal antivirusnya, yang ketiga, antivirusnya harus selalu diupdate, ya, termasuk patch-nya, dan proses pengupdatean ini centralized sifatnya. Lewat satu orang saja, nanti kemudian di-share lewat jaringan, misalnya seperti itu. Yang keempat, regular review of new malware threats. Kalau yang keempat ini konteksnya adalah kita tahu bahwa yang namanya virus itu selalu berkembang, tidak hanya itu saja kan gitu kan. Mulai sering muncul virus yang jenisnya baru. Nah, ketika mulai muncul virus-virus jenis baru, malware jenis baru, maka proteksinya adalah perusahaan juga harus aware dengan ini. Harus ada review yang teratur, review yang reguler, ya, ada updatean informasi terbaru, virus-virus yang beredar itu apa saja. Itu juga harus dipahami oleh perusahaan. Kemudian yang kelima, filtering of incoming traffic to block potential sources of malware. Ini pengendalian yang kelima ini konteksnya adalah perusahaan itu membuat semacam filter lah. Ya. Jadi untuk membatasi, untuk menyaring siapa saja yang mau masuk ke dalam sistem informasi perusahaan. Ya, ini sebenarnya fungsi firewall ini, ya, menyaring request yang masuk ke dalam sistem. Kemudian yang keenam, training employees not to install shared or unapproved software. Pengendalian yang berikutnya adalah karyawan itu diberikan training
mengenai pentingnya untuk tidak menginstal software-software yang ilegal atau yang tidak jelas asalnya dari mana. Maka ini biasanya di beberapa buku mengatakan bahwa harusnya perusahaan-perusahaan itu kalau pakai software ya beli software yang resmi, bukan software bajakan. Kenapa? Karena software bajakan cenderung rentan terhadap adanya virus dan malicious software. Kemudian pengendalian akses jaringan. Ini beberapa materi juga akan bisa kalian pahami secara lebih detail di mata kuliah tingkat atas ya ketika bicara tentang pengauditan sistem informasi. Oke, di sini tidak banyak slide yang saya tampilkan untuk network access control. Nanti silakan dibaca sendiri apa saja contoh pengendalian jaringan. Intinya, most organization provide employees, customer, and suppliers with remote access to their information system. Jadi latar belakangnya adalah sekarang ini banyak perusahaan yang mulai menyediakan akses bagi karyawan, bagi pelanggan atau supplier. Jadi mereka yang terutama supplier dan pelanggan nih yang lokasinya jauh dari perusahaan, sekarang sudah diberi akses jarak jauh untuk bisa mengakses sistem informasi perusahaan. Nah, biasanya akses ini terjadi lewat internet. Meskipun kalau dalam konteks jaringan kita mengenal adanya intranet, ada juga internet kan gitu ya. Tetapi kalau kita bicara akses untuk customer dan supplier ini biasanya pakai internet, karena kalau intranet hanya dalam satu lokal bangunan misalnya. Nah, yang terjadi adalah biasanya akses-akses ini disediakan lewat jaringan internet. Maka ketika informasi itu tersedia dan dapat diakses menggunakan internet, ya berarti setiap organisasi harus mulai menyediakan pengendalian. Entah itu internetnya pakai modem seperti yang poin kedua, atau wireless seperti poin yang ketiga, apapun jaringan yang digunakan harus ada pengendaliannya. Nah, di buku sudah dijelaskan sangat gamblang apa saja contoh pengendaliannya. Ada intrusion detection system dan lain sebagainya, ada firewall dan lain sebagainya. Silakan kalian pahami sendiri, kemudian nanti mulai didiskusikan. Kemudian protection berikutnya, IT Solutions, bicara tentang device and software hardening controls. Ini berkaitan dengan tools dan perangkat lunak yang bisa digunakan untuk semakin menguatkan pengendalian. An organization can enhance information system security by supplementing preventive controls on the network perimeter with additional preventive control. Jadi, kalau perusahaan itu sudah punya pengendalian terhadap sistemnya, bisa ditingkatkan lagi keamanannya itu dengan cara melengkapi beberapa hardware atau software yang bisa dipakai. Ini juga sudah dijelaskan oleh Remi di sana. Silahkan kalian baca dengan detail, kemudian nanti didiskusikan. Kemudian IT Solutions berikutnya, encryption. Ini sudah kalian pahami di clasing ya. Enkripsi itu kan intinya mengubah teks dari bentuk yang terbaca menjadi bentuk kode rahasia tertentu. Kemudian teks itu dikirimkan, dokumen itu dikirimkan, nanti setelah sampai di tangan penerima, dokumen akan diubah kembali menjadi bentuk aslinya. Maka di sini disebutkan encryption provides a final layer of defense to prevent unauthorized access to sensitive information. Jadi enkripsi itu merupakan pertahanan terakhir terkait dengan pencegahan akses yang ilegal, terutama untuk informasi-informasi yang sifatnya sensitif dan rahasia. Oke, kemudian ada physical security, access control. Ini keamanan secara fisik ya, pengendalian akses. Physical access control begins with entry points to the building itself. Ideally, there should only be one regular entry point that remains unlocked during normal office hours. Jadi
Yang namanya pengendalian fisik itu kalau kalian bayangkan ya pengendalian yang benar-benar ada secara fisik. Misalnya di sini disebutkan, misalnya kalau itu bangunan gedung kantor ya hanya ada satu pintu masuk yang digunakan secara reguler. Kemudian sebagai tambahannya, in addition, either a receptionist or a security guard should be stationed at the main entrance to verify the identity of employees. Jadi pintu masuknya hanya ada satu, orang kalau masuk hanya lewat situ aja. Karena kalau pintu masuknya ada banyak nanti bisa jadi itu menjadi celah bagi penjahat kan gitu ya. Kemudian sebagai tambahan akan lebih baik kalau dilengkapi dengan adanya resepsionis atau satpam yang berjaga untuk memverifikasi siapa saja yang memasuki bangunan itu. Kemudian, once inside the building, physical access to rooms housing computer equipment must also be restricted. Begitu memasuki gedungnya, akses fisik terhadap ruang komputer itu juga harus diperketat. This room should be securely locked and all entry or exit monitored by CCTV. Jadi ruangan untuk sistem komputer itu harusnya selalu terkunci. Kemudian dipantau oleh CCTV. Nah, itu cara mengendalikan, cara memproteksi. Kemudian bagaimana cara perusahaan mengetahui bahwa mereka sedang diserang, maka kita masuk dalam detecting attacks. Yang pertama bisa menggunakan analisis log. Log ini semacam catatan. Log analysis is the process of examining logs to identify evidence of possible attacks. It is especially important to analyze logs of failed attempts to log on to a system and failed attempts to obtain access to specific information resources. Jadi biasanya tiap software ini atau tiap sistem itu ada lognya, ada catatannya, ada rekamannya. Nah, analisis atas catatan atau atas log ini bisa dilakukan untuk mengidentifikasi apakah terjadi usaha penyerangan terhadap sistem informasi perusahaan. Caranya gimana? Poin yang kedua itu tadi. Misalnya, dari catatan yang ada di dalam software atau di dalam sistem, ternyata muncul nih, ada usaha-usaha masuk ke dalam sistem tapi gagal. Nah, itu kan ke-report. Nah, kalau itu ada, berarti ada orang yang berusaha menyerang sistem informasi perusahaan. Nah, itu yang dicek nanti. Logs of failed attempts to log on and failed attempts to obtain access. Jadi, misalnya saya orang yang tidak terotorisasi nih untuk masuk ke dalam sistem. Saya coba aja kombinasi passwordnya ternyata gagal terus kan gitu kan. Sistem akan menolak terus. Nah, setiap kali sistem menolak itu harusnya ter-record. Berapa kali sistem menolak dan seterusnya. Yang kedua, ada IDS, Intrusion Detection System. Network Intrusion Detection System consists of a set of sensors and central monitoring unit that create logs of network traffic that was permitted to pass the firewall and then analyze those logs for signs of attempted or successful intrusions. Jadi, ini untuk mendeteksi apakah ada usaha-usaha yang dilakukan oleh orang dari luar untuk masuk ke dalam sistem. Ini akan terdeteksi oleh alat yang namanya IDS. IDS ini biasanya dipasang di jaringan. Sehingga nanti akan kelihatan siapa saja yang mau masuk ke dalam jaringan perusahaan. Kemudian yang ketiga, continuous monitoring, pemantauan yang berkelanjutan. Continuous monitoring is an important detective control. Jadi ini merupakan pengendalian detektif yang sangat penting. Kenapa? Karena dia bisa mengidentifikasi masalah-masalah yang berpotensial untuk muncul, kemudian bisa mengidentifikasi bagaimana perbaikan untuk pengendalian yang sekarang sedang berjalan. Oke, kemudian setelah kita tahu bagaimana cara perusahaan mendeteksi serangan, berikutnya kita akan melihat bagaimana perusahaan merespons serangan. Maka ada istilahnya CIRT, Computer Incident Response Team. Jadi idealnya perusahaan itu punya CIRT ini. Ada tim yang tugasnya merespons ketika terjadi serangan terhadap sistem informasi perusahaan. Nah, CIRT itu poin yang kedua nih ya. CIRT should include not only technical specialist, but also senior operation management. Jadi, kalau dalam bayangan kalian, tim
cepat tanggap ini tidak melulu hanya isinya adalah ahli-ahli di bidang teknologi aja, tetapi juga perlu ada manajemen operasional senior. Kenapa dijelaskan di sana? Because some potential responses to security incidents have significant economic consequences. Jadi kemarin kita sudah bicara bahwa kalau ada serangan terhadap komputer atau terhadap sistem itu bisa jadi ada dampak ekonomiknya kan gitu, ada loss yang harus dialami, ada kerugiannya. Maka di dalam tim CIRT ini juga harus ada manajemen operasional senior karena dia yang bisa tahu kerugian secara ekonomik itu berapa. Sehingga nanti bisa diperkirakan langkah perbaikannya bagaimana, itu dia yang tahu. Kalau ahli IT tidak akan tahu tentang itu. Maka harusnya CIRT itu gabungan antara technical specialist dan manajemen operasional senior. Kemudian yang kedua adanya CISO. Untuk merespon serangan, ada baiknya perusahaan merekrut karyawan yang bekerja di posisi CISO atau Chief Information Security Officer. Dan ini masuk dalam tataran manajerial. Nah, kenapa ada CISO? Poin yang kedua itu, one way to satisfy this objective is to create the position of CISO who should be independent of other information system functions and should report to either Chief Operating Officer or Chief Executive Officer. Jadi CISO ini sifatnya independen terhadap fungsi sistem informasi yang lain. Jadi tidak boleh merangkap misalnya orang yang bekerja dalam posisi CISO dia juga sebagai database administrator, nah itu nggak boleh. Harus independen terhadap fungsi sistem informasi yang lain. Kemudian dia nanti harus melaporkan temuan-temuan dia, harus mereport ke Chief Operating Officer dan Chief Executive Officer. Jadi CISO ini fungsinya untuk memaintain atau mengelola keamanan sistem informasi perusahaan. Oke, kemudian yang terakhir untuk bab ini, security implication of virtualization, cloud computing, and the Internet of Things. Internet of Things itu segala hal yang berkaitan dengan teknologi internet itu sudah banyak sekali dipakai. Nah, kalau kita bicara tentang dua hal, virtualisasi dan cloud computing. Virtualisasi dan cloud computing ini sekarang mulai banyak dipakai. Kenapa? Karena menawarkan efisiensi dan efektivitas yang lebih tinggi. Maka poin yang pertama itu, recently many organizations have embraced virtualization and cloud computing to enhance both efficiency and effectiveness. Nah, apa manfaatnya? Kalau virtualization takes advantage of the power and speed of modern computers to run multiple systems simultaneously on one physical computer. Jadi virtualisasi itu lebih menawarkan kepada power dan speed yang lebih tinggi bagi komputer-komputer yang modern. Jadi dalam satu komputer itu bisa menjalankan beberapa sistem secara simultan, itu virtualisasi. Sementara kalau cloud computing takes advantage of the high bandwidth of modern global telecommunication network to enable employees to use a browser to remotely access software, data storage devices, hardware, and entire application environment. Jadi ini lebih menawarkan terkait dengan bandwidth yang lebih tinggi. Kenapa? Karena kalau cloud computing itu jelas kapasitasnya akan jauh lebih besar. Nah, kemarin kalian sudah belajar di SIM ya, yang namanya cloud computing itu ada bermacam-macam. Ada SaaS, Software as a Service, kemudian ada Storage as a Service, Infrastructure as a Service, Platform as a Service, itu jenis-jenis cloud computing. Software as a Service itu ya misalnya kita bisa mengakses software tanpa perlu menginstalnya terlebih dahulu karena softwarenya sudah berbasis komputasi cloud. Data storage devices atau storage as a service itu misalnya mulai ada beberapa perusahaan yang menyediakan jasa penyimpanan data secara cloud. Nah, data-datanya kita serahkan ke mereka, kita simpan di cloud computing, di cloud storage istilahnya, dan seterusnya. Intinya, di bagian terakhir dari bab 8 ini kita diingatkan bahwa ketika kita bicara virtualisasi, Internet of Things, dan cloud computing, ini juga ada implikasi keamanannya. Bahwa apapun yang akan kita gunakan, semua harus ada security yang memadai. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Untuk bab 8 ini kita bicara tentang Control for Information Security.
Semoga bisa dipahami. Kalau ada yang belum jelas nanti bisa kalian lanjutkan di forum diskusi. Terima kasih atas perhatian kalian.